Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kali ini di channelnya beda ya. Kalau dulu di Tujukannya, sekarang di Coverboy, Tower Perencanaan bagian operator gitu. Coverboy. Kirain apa tuh Coverboy? Nah, kita masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Lebe, Pak. Ya. Kasih pelayanannya Pak ya, Ya. sekarang. Pak Lebe Maman, kalau dulu kita ngobrol tentang pernikahan, sekarang saya mau ngobrolnya tentang munjung, Pak. Berarti beberapa bulan kemarin, 1 atau 2 bulan kemarin kan di Heuleut itu lumayan rame ya, ada 13 atau 14 14 ya munjung. Nah, meureun sok aya pertarosannya ari munjung teh naon gitu nya, ari munjung teh sabenerna kumaha naonan si urang teh kudu doa di makam gitu tah. Ya. Bisa dijelaskan Pak naon ari munjung teh? Munjung adalah merupakan agenda tahunan yang kalau di kita di Desa Heuleut itu bertepatan dengan mau musim tanam atau juga menyambut musim hujan. Oke. Yang isinya yaitu mendoakan para leluhur kita, para almarhumah yang sudah mendahului kita. Oke. Dengan membacakan tahlil dan mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal. Oke, berarti isinya tahlil terus mendoakan Iya. karung-karung. Nah, ada pun kalau misalkan sok aya nyieun paros Pak, sok aya nyieun berkat gitu nya. Itu teh apakah wujud kita sebagai tanda syukur kita gitu, karena memang kan berkaitan dengan musim tanam tadi, atau seperti apa itu Pak? Kalau itu mah sebagai sarana pelengkap mungkin. Yang pokoknya adalah mengenang dan mendoakan. Jadi keliru ketika masyarakat kita yang sebagai ahli warisnya nyandak paros, tapi oge santosnya nyandak paros malah oge padocul baik gitu. Justru ada yang hilang kalau misal sebagai ahli warisnya membawa paros tapi tidak mengikuti acara tahlilnya, acara doanya. Karena intisari atau pokok dari acara munjung adalah mengenang dan mendoakan. Itu mah sebagai bonusnya kali ya kalau paros. Iya. Berarti salahnya lamun misalkan munjung teh acara nyieun paros jang makam gitu mah. Nah, menyayangkan, justru saya menyayangkan ketika masyarakat di kita asumsinya munjung orang kawajiban ngajin paros tuluy leuwih deui, disayangkeun. Oke, jadi intinya mendoakan dan Iya. mengenang juga gitu ya, mengenang. Apalagi kalau misalkan ketika yang tempat di tempat munjung tersebut ada buyut ataupun karunun yang memang dahulunya berkaitan erat dengan sejarah desa tersebut misalnya. Itu lebih hikmat lagi harusnya ya. Iya. Berarti. Oke. Nah, tadi berkaitan tempatnya, kenapa di makam-makam tertentu atau seperti apa harus penunjukan makamnya nih? Harus ada karunnya atau enggak? Enggak juga. Oh, enggak Itu juga. mah, kearifan lokal yang ada di kita memang 14 makam yang dilaksanakan. Kalau dihitung mungkin ada 16 atau 17 makam semuanya, tapi tidak semua diselenggarakan karena ya dikembalikan lagi karena di lingkungannya, di makbarah tersebut, di makam tersebut tidak diacarakan seperti itu. Berarti balik lagi ke lingkungan tempat makam tersebut berada, yang mau dilaksanakan ya monggo, enggak pun nggak masalah gitu kan. Tapi munjung ini merupakan salah satu agenda tahunan di Desa Heuleut dan termasuk salah satu desa yang punya banyak makam juga ya. Iya. Entah ini prestasi atau Oke, tadi itu tempatnya di makam, terus juga waktunya Pak. Kan tadi sempat disinggung ya, itu sebelum musim panen. Iya. Tiap tahunnya. Iya. Oke, berarti kan kalau sebelum musim tanam ya, bukan musim panen. Berarti musim tanam yang keberapa? Biasanya kan 1 tahun itu berapa kali tanam kan? Berarti musim yang ketiga gitu. Oh, yang
Ketiga Iya, ya, kalau pokoknya di kata- akhir tahun. Iya. Oh, menjelang akhir tahunnya, Iya. hampir tiap tahunnya kayak gitu ya. Oke, berarti kalau kita telisik lagi dari tradisinya, munjung ini kan berkaitan erat dengan tadi yang luar bumi, terus juga munjung, dan satu lagi ada adat adat apa ya sebutannya ya, yang kita tuh intinya berterima kasih ke Dewi Sri. Nah, yang ketiga itu jarang dilaksanakan, yang sering dilaksanakan di desa-desa itu ada guar bumi dan munjung. Ini terkait dengan itu ya Pak ya? Iya. Nah, yang saya tanyakan, kalau dari histori Islamnya sendiri, nah ini kan ada sudut pandang budaya yang tadi saya sebutkan. Berarti kan akulturasi ketika tahlil masuk, terus juga doa-doa masuk, itu kan ada unsur Islamnya nih yang masuk. Iya. Nah, itu seperti apa Pak? Apa guar bumi atau munjung? Munjungnya. Oh, kalau munjung itu dari sisi histori, setiap akhir tahun Nabi dengan para sahabat mengagendakan menziarahi makamnya Sayyidina Hamzah. Agenda tersebut berjalan setiap tahunnya, yang isinya itu adalah mengenang dan mendoakan sebagai apresiasi bela Sayyidina Hamzah nancekeun agama nepikeun ka gaduh gelar Sayyidina Hamzah rajanya mati syahid. Nu maot syahid seueur tapi menjadi raja na maot syahid Sayyidina Hamzah yang menjadi pamannya Rasul, masih pamannya Rasul. Jadi berawal dari sana, terus Ya, tradisi dilanjutkan sampai sekarang. Namun sekarang mah kalau isinya ya mengenang dan mendoakan, tapi sekarang mah namanya munjung. Ya, kalau di rumah-rumah mungkin haul atau mendak tahun. Ya karena isinya mah sama. Karena isinya Beda kemasan saja, beda mereknya saja. Kalau agendanya yaitu mengenang dan mendoakan. Oke, itu agendanya sama, mengenang dan mendoakan. Kalau runutan acaranya biasanya seperti apa Pak? Kalau di munjung itu, misalkan dari awal ya kumpul, terus ada yang buka acara dan sebagainya. Ya, seperti apa Pak? seperti biasa kumpul dari kalangan masyarakat, ahli waris yang mempunyai karun-karun tersebut, pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya. Ya mungkin ada sambutan dari lingkungan, ketua lingkungan, dari pemerintahan desa, langsung ke acara pokok, ya itu tahlil. Oke. Nah, nanti teman-teman seperti apa acara munjung di desa Heuleut? Kebetulan ada beberapa yang sempat terekam lengkap gitu. Nanti saya tayangkan juga setelah tayangan ini sebagai tayangan pembuka. Nah, Pak, terakhir pesan dan nasihat apa yang kita bisa ambil dari tradisi dan kegiatan munjung tersebut, Pak? Harapan ya, mudah-mudahan di desa Heuleut untuk ke depan, karena intisari daripada acara munjung itu mengenang dan mendoakan. Jadi saya memohon kepada warga masyarakat desa Heuleut untuk berpartisipasi aktif mengikuti acara tersebut. Jangan sampai ada kekeliruan, artinya ketika si ahli waris mempunyai kewajibannya itu membuat paros untuk sodakoh ke almarhum tapi tidak mengikuti acara, itu mah sama saja sunnahnya dilaksanakan tapi wajibnya ditinggal. Jadi yang pokoknya justru mendoakannya ya Pak ya. Nah kalau misalkan berarti tadi kalau misalkan paros namanya bonus itu kan. Jadi ulah sampai dengan padu bonus pas ngikuti nama nggak ikut. Nah biasanya kan terakhir lupa ya. Biasanya itu di waktunya pagi, siang, malam atau itu tergantung dari kebanyakan acara itu agendanya pagi. Agendanya pagi. 7, setengah 7. Tapi ada juga yang jam 9. Jam 9 itu ada dua. Yang pertama di Udaya, yang kedua di Depok, yang lainnya setengah 7 lah. Oke, dan masuk akal juga kalau misalkan tradisi ini terkait dengan
menyambut awal musim panen, karena ya awal musim ya disambut pagi-pagi gitu kan, nggak jadi siang atau malam, jadi kurang nyambung juga seperti itu. Oke, terima kasih obrolannya. Kita jumpa lagi di episode lainnya. Salam terus. Kurang lengkap.